Bagaimana cara si Raju Maulana makan lemon tanpa ekspresi? Tapi nggak ada lemonnya kan? Makan nih, serius, serius. Lihat di kamera ya bang. Kamera mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya si Raju Maulana. Saya adalah ketua IBP untuk pertama kalinya dan sekarang udah jadi demisioner. Dan hari ini kita akan bermain di program Tanyain Yuk. Untuk pertama langsung aja ya. Oke. Nama saya si Rajul Maulana. Pakai si. Pakai si ya, pakai si. Si Rajul Maulana. Oke, lanjut untuk pertanyaan pertama ya. Deg-degan nih sebenarnya. Apa sih ini? Siapa itu si Rajul Maulana? Siapa itu si Rajul Maulana? Gimana ya mendefinisikan sendiri itu? Si Rajul Maulana adalah seorang pria, ya, pria. Tentu udah tahu ya? Enggak, bukan waria. Seorang pria yang apa ya bahasanya tuh bilangnya? Yang sangat bekerja keras demi membahagiakan keluarganya. Siap. Seseorang yang berjuang, baik itu demi keluarga dan diri sendiri. Oke, itu sih. Itu si Rajul Maulana. Dan si Rajul. Jadi kalau misalnya orang panggil itu si Rajul aja, nggak usah si Rajul. Kalau misalnya dibilang siapa itu si Rajul Maulana, kalau misalnya di IAIN Langsa atau di KPI, dia adalah salah satu apa ya? Ini sebuah kebanggaan juga. Alhamdulillah menjadi salah satu mahasiswa terbaik 2021. Alhamdulillah, sebuah kebanggaan juga bagi saya sendiri dan bagi keluarga juga. Oke, next. Cepet ya. Kenapa bisa seorang si Rajul Maulana menjadi ketua umum pertama IBP Entertainment? Nah, ini sebenarnya menarik nih. Cuman kalau misalnya ditanyain kenapa, jadi harus jawab berarti ya. Oke, jadi kalau misalnya ditanya kenapa bisa, sebenarnya saya itu dulu cuma seorang mahasiswa kupu-kupu, pulang pergi gitu. Jadi ada di satu momen saya dipercayakan untuk menjadi seorang ketua IBP, sebuah keharusan sebenarnya, bukan kewajiban tapi sebuah keharusan yang dituntut oleh satu orang dosen untuk menjadi ketua sebuah organisasi. Dulunya bukan IBP namanya, tapi Broadcasting Islamic Project, karena kata-katanya itu letak kata-katanya kalau misalnya di bahasa Inggris itu salah, jadi kita ganti sekarang di IBP, jadi IBP. Nah, kalau misalnya dibilang bisa menjadi, ya mungkin ini adalah sebuah anugerah juga, bisa memegang satu unit kegiatan mahasiswa fakultas dan sekarang terus berkembang. Dan coba tepuk tangan buat IBP. Oke, udah, next ya. Kenapa seorang si Rajul Maulana dicap buaya buntung? Wah, menarik banget ini. Aduh, kalau misalnya dibilang cap buaya buntung itu sebenarnya
nggak buntung tapi buaya aja. Nggak. Jadi kalau misalnya di setiap orang itu bebas berpendapat. Nah, jadi kalau misalnya ada orang-orang yang berpendapat tentang abang, tentang saya di luar sana, tapi semoga anak IBP nggak kayak gitu ya, nggak seperti itu, nggak mencap abangnya seperti buaya buntung atau buaya aja gitu ya. Semoga aja jangan. Kenapa bisa? Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang belum mengenal diri saya gitu. Ya, jadi kalau misalnya udah kenal, nanti udah dekat, dideketin. Enggak. Jadi ya enggak. Ini salah nih. Enggak real. Ini fake nih, fake banget, hoax. Kalau misalnya di ini nggak bisa dijadiin sebuah narasumber nih. Ini siapa nih narasumbernya? Nggak kredibel nih, bukan KPI banget ini ya. Oke, siap. Next. Seperti apa hari tersial? Wah, aduh, ya Allah. Bagi Sira gimana? Kalau misalnya sial, sebenarnya kemarin adalah hari tersial bagi abang. Wah, nggak tanyain kenapa tuh. Aduh, ya Allah, malu. Jadi kebetulan abang dari Aceh Timur ke Langsa naik ini motor, naik kereta. Terus ada dua kunci kereta abang. Kebetulan yang abang bawa itu nggak bisa dibuka stang. Jadi kebetulan semalam abang keluar sama kawan-kawan abang di salah satu kedai kopi, terkunci stang, nggak sengaja. Itu posisinya jam 22, jam 10 posisinya. Dan itu nggak bisa kebuka. Kunci stangnya nggak bisa kebuka lagi. Hampir aja kereta abang harus digotong pakai becak, tapi becak nggak ada. Malam mau dicari di mana becaknya. Habis itu mau ditinggalin, tapi kedai kopinya terbuka. Tapi nggak buka 24 jam, tapi terbuka kedai kopi salah satu di Langsa juga. Dan akhirnya harus telepon orang tua, nyusahin orang tua lagi. Aduh, sial banget sebenarnya. Aduh. Telepon orang tua suruh kirim kunci kemarin. Lepas kirim kunci di mobil, itu di mobil di jalan, orangnya malah marah-marahin orang tua abang di Aceh Timur. Entah kenapa, entah lagi degil juga, entah nggak tahu. Lagi marah mungkin. Terus sampai Langsa, dia masih diperlak, abang harus tungguin kuncinya biar nggak lewat mobil. Mama 5 menit sekali. Halo Rajul, itu tungguin kuncinya 5 menit lagi udah sampai. Berarti total ada di telepon sama mama semalam ada tinggal 20 kali lah. Serius, 20 kali biar nggak kelewat kunci mobilnya, kunci keretanya. Katanya lewatnya sampai ke Kota Cane. Kebetulan abang tunggunya di Simpang Komodor. Di Simpang Komodor lagi tunggu-tunggu, tiba-tiba di chat sama salah satu anggota IBP nih. Kayak mana nih? Aku disuruh buat pertanyaan nih buat gitu kan, buat abang. Jangan tanya sama abang dulu lah. Posisinya abang lagi dipanggil sama alam. Posisinya abang lagi nunggu kunci mobil di Simpang Komodor sendiri, lagi juga. Mau boker, tapi aduh, harus tunggu mobil. Kalau misalnya nggak ditunggu sampai Kota Cane nanti kunci mobilnya, kunci keretanya, aduh, kayak mana ini? Mungkin itu hari tersial bagi abang sebenarnya. Tapi semoga aja dengan hari ini ada di IBP, semoga jadi hari terindah ya bagi abang. Oke ya, next. Sedih pula.
Enggak lah. Seneng. Apakah seorang Sirajul Maulana masih gimana sih sebenarnya? Ini kok namanya lengkap banget. Emang gitu konsepnya, Bang? Oh ya. Nah, Oh ya. Apakah seorang Sirajul Maulana masih kenapa nggak ditambah titel lagi? Esos. Esos, siap. Apakah seorang Sirajul Maulana masih melanjutkan usaha riwang yang dijalankan semasa kuliah dulu? Nah, jadi kalau misalnya sekarang tuh alhamdulillah masih menjalankan. Kalau misalnya ditanya masih menjalankan sebuah usaha, nama usaha Bang Riwang. Jadi kalau misalnya mau diceritain Riwang, boleh promosi ini? Boleh. Bagi yang lihat ini sama adik-adik sini semua jangan lupa ya, Riwang Official ya, Instagramnya Riwang Official, bisa dilihat di situ. Itu adalah salah satu produk yang lahir dari mata kuliah entrepreneur di KPI, dan itu adalah salah satu mata kuliah yang sangat diunggulkan di KPI. Coba tepuk tangan dulu buat KPI. Produknya kebetulan nggak lagi memproduksi. Nanti kapan-kapan ke depan, insya Allah doain aja abang panjang umur, sehat selalu, dan dapat jodoh ya, biar kemari nanti bawa Riwang, bawa jodoh juga. Mana tahu dapat jodoh di minta restu di IBP itu seperti keluarga kedua ya bang. Ya. Jadi Riwang tuh artinya apa, Bang? Riwang itu ada dua arti ya, dua arti. Satu, Riwang itu adalah keripik bawang. Satu lagi, Riwang itu kalau misalnya dalam bahasa Acehnya, karena abang Aceh tok, dalam bahasa Acehnya Riwang itu adalah kembali lagi. Kalau misalnya bahasa Acehnya, jadi filosofinya gini, Riwang, siapapun yang udah makan Riwang, kue bawang abang, akan balik lagi buat makan kue bawang abang. Tapi nggak bisa kembali dia lagi, Bang. Apa? Nggak bisa kembali dia lagi. Gimana kalau misalnya? Coba tepuk tangan dulu buat Riwang abang. Berarti kalau misalnya nggak bisa balik lagi, nanti ya udah sama abang aja stay. Tapi kalau misalnya cowok, enggak lah. Janganlah, harus ke Jerman lah bang. Kan sama-sama R. Sama-sama R, enggak lah. Oke, bawa posisi ya. Oke, udah. Next. Oke. Masih banyak. Apa suka duka pertama kali dalam membangun IBP Entertainment? Wah, suka dukanya apa ya? Sangat terlalu banyak duka sebenarnya. Dukanya itu adalah dulu IBP itu nggak ada anggotanya. Sangat tragis. Nggak ada. Ya, tepuk tangan lu buat IBP. Jadi suka dukanya adalah sukanya abang dikasih kepercayaan sama dosen untuk membangun sebuah unit kegiatan mahasiswa. Dulunya belum unit kegiatan mahasiswa ya, tapi sebuah kayak komunitas gitu dari Fuad menjadi sebuah UKM, dan kami dilantik 6 atau 7 bulan kemudian. Itu terjadinya pelantikan gitu, pelantikan untuk pertama kalinya untuk UKM di fakultas. Jadi untuk dukanya itu dulunya abang sempat cari-cari anggota, seorang founder ya, maksudnya salah satu founder juga, walaupun ada founder-founder seperti ada beberapa dosen yang mendukung juga, founder IBP juga, cari anggota sampai ke bawah tuh abang. Kan kalau misalnya di Fuad tuh 3 lantai tuh abang, kalau misalnya udah pagi-pagi itu naik ke atas cari misalnya orang-orang masuk kuliah. Kan kalau misalnya di ini kan harus anak KPI dulu. Kalau misalnya sekarang kan udah Fuad, sefuad.
Jadi dulu cuma khusus buat anak KPI. Kalau misalnya sekarang, kalau misalnya ada yang kawan-kawan dari pokoknya dari lingkaran Fakultas Fuad, bisa ajak join ke IBP kita. Soalnya kita nggak ada ini pandang bulu lah, nggak ada. IAT, IH, kalau misalnya ada jurusan lain boleh. Ya pokoknya kita terbuka untuk Fuad kan, sefuad kan, nggak ada batasan anak KPI atau apa kan. Tapi sampai sekarang belum ada ya. Semoga ke depan kamu jadi selanjutnya. Oke. Jadi anggota IBP ya. Suka dukanya itu sih. Oke, next. Apakah benar seorang Sirajumana pernah terlibat cinlok di IBP Entertainment? Nah, kembali lagi ke pasal pertama tadi. Anak KPI itu harus narasumbernya harus real, dan ini tidak. Abang nggak bilang tidak real, dan ini tidak harus ditanya. Aduh, karena ini real. Oke. Real. Oke. Ada salah satu yang bisa mengambil hati abang, tapi ya hati dia nggak bisa abang ambil. Nggak usah di-spill orangnya. Nggak usah di-spill orangnya. Kebetulan dia tuh adik lighting abang, dan sekarang mungkin udah masuk akhir juga, kayaknya udah tamat juga sih. Cuma dia ada. Kalau misalnya pertanyaan ini ada real cinlok ya. Cuman karena dulu tuh sebenarnya kayak ini. Kita ini di satu organisasi ini adalah sebuah keluarga, karena satu keluarga itu kalau bisa jangan berpacaran gitu. Jadi abang suruh keluar dia. Jadi Enggak. Jadi kebetulan ya udah abang mengesampingkan hati abang dan mendahulukan profesional abang. Enggak, kalau misalnya keluarga jangan dulu lah. Next. Inisialnya pokoknya A sampai Z lah. Siapa orang-orang yang paling berkesan di IBP dan alasannya kenapa? Wow, orang ya. Kalau misalnya dibilang orang, boleh siapa aja dan berapa aja? Oke. Pertama kali orang yang paling berkesan itu adalah Pak Muklis MA. Itu adalah dosen KPI juga. Dulu jadi sekjur jurusan kita. Itu beliau adalah founder pertama kali IBP itu sebenarnya. Kebetulan abang disuruh sama beliau untuk membuat satu komunitas tadi, ya beliau yang suruh. Dan itu posisinya itu di itulah karena kebiasaan nama Sisi Rajul kan, Sisi kebanyakan Sisi memang. Jadi beliau lah, kalau misalnya disuruh sebutin banyak sih. Pak Samsuar, Pak Jul yang turut mendukung, Pak Dekan, Pak Nasir. Dan untuk anggota abang pertama kali yaitu adalah Jatian Raini. Coba tepuk tangan dulu buat Kak Jatian Raini. Dan kembarannya walaupun nggak kembar, Kak Balkis. Itu adalah anggota pertama kalinya abang. Itu bertiga tuh sama Hayu Situmorang kalau nggak salah nama dia. Hayu sama satu lagi Supriyadi dulu. Ada cowok satu, abang satu, dua berarti ya. Ya Supriyadi. Biar nggak ini kali nanti dah dibilang buaya lagi. Cewek tiga, masa abang sendiri. Ya itu berlima kami dulu. Nah cuma itu sih. Maksudnya bukan kalian itu nggak berkesan. Kalau misalnya di IBP ini juga yang paling berkesan ya sampai sekarang tuh Hari sama si Nasim. Itu bisa kita nggak tahu lagi, coba kasih applause buat apa kalau misalnya sini.
KG kita ya, KG kedua sama KG ketiga ya. Pokoknya IBP hati-hatilah. Siap. Next. Udah nggak banyak lagi nih sebenarnya. Kalau diberi dua pilihan dalam hidup, Sirajumana memilih jadi pria ganteng kaya raya tapi jomblo seumur hidup. Wow. Atau jelek miskin tapi banyak cewek. Wah, ini gimana ya kalau misalnya bisa dibilang? Kalau misalnya harus memilih ya. Kalau misalnya harus memilih dua. Tapi kalau misalnya dikasih pilihan ketiga, lain lagi aja. Tapi kalau misalnya kenapa abang pilih yang kedua aja? Karena bukan karena banyak cewek. Kalau misalnya sini banyak cewek, abang tutupin banyak aja. Siap. Tapi ada cewek. Gitu. Nah kayak itu. Karena menurut abang agamis nih ya. Iya siap. Sebuah agama seseorang itu, sebuah agama seorang pria itu akan lengkap jika ada pendampingnya. Bukan cewek ya, bukan pacaran ya, tapi menikah gitu. Istri. Jadi kalau misalnya dibilang nggak ada cewek, nggak ada istri, nanti ini kaya nih, miskin tapi nggak pernah punya pasangan hidup. Jangan. Nggak boleh juga. Ngapain ada harta tapi nggak lengkap agamamu. Ya pilihannya tetap dua. Cakep sih pencitraannya. Ya, dua, tapi bukan dua istri ya, dua aja. Tapi kalau ada yang mau nggak apa-apa juga. Next, kenapa seorang Sirajumana mau datang ke Tanyain Yuk? Wow. Kenapa seorang Sirajumana mau datang ke Tanyain Yuk? Itu adalah gimana? Tanyain Yuk adalah program untuk pertama kalinya mengundang abang di IBP, dan yang undang tuh salah satu orang juga, kawan abang juga. Sampai-sampai dia bilang, nih kalau misalnya ketanyain Yuk nanti aku kasih produk aku gitu. Jadi harus di spill kayak gitu. Tapi walaupun nggak di spill kayak itu, abang memang dari dulu sih pengen diundang ditanyain Yuk gitu. Tapi nggak pernah diundang. Harus menunggu sampai sekarang baru diundang. Dan Tanyain Yuk semoga ke depan bisa lebih eksis, keren, dan makin jaya. Apa itu jaya? Nggak tahu. Kayak padekan ya. Oke, udah next ya. Bagaimana cara Sirajumana makan lemon tanpa ekspresi? Tapi nggak ada lemonnya kan? Silakan. Aduh. Tiga nih. Semua mau divisi semua apa satu? Satu aja. Emak. Nih. Harus tanpa ekspresi ya. Oke, ini apa nih? Apa nih? Challenge ya, challenge. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tapi abang butuh kaca kayak mana? Buat cermin diri sendiri biar manis. Enggak, bercanda. Astagfirullah, ya Allah. Makan nih, serius. Kamera mana nih? Jangan ekspresi. Nggak boleh minum habis ya. A few moments later. Minum apa? Ikan nih. Maulah. Nggak nyesel kan bang Nata? Baru ada ekspresinya. Ngedelay dulu. Kalau saya terakhir, kalau tanya nyeselnya tadi kau, nyesel saya. Makanya bantuin dulu. Oke, stay cool.
Oke, next. Challenge-nya udah kita lewatin. Gimana? Aman? Next, pertanyaan. Ini terakhir ya? Terakhir. Ya. Pesan dan kesan untuk teman-teman IBP Entertainment. Oke. Pesan dan kesannya ialah, kalau misalnya pesan dulu ya. Pesan untuk anak-anak IBP, semoga ke depan IBP terus berkembang, terus bisa jadi salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bisa dibanggain sama YN Langsa, terkhususnya sama Fuad, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, karena kita adalah satu-satunya UKM fakultas ya, fakultas yang membidangi di media. Kalau misalnya di luar ada mungkin, kalau misalnya di fakultas ada UKM IBP. Dan kesannya ialah ya seperti abang bilang tadi, IBP adalah seperti keluarga. Jadi siapapun yang udah berkecimpung di IBP, siapapun ya yang ada di IBP itu adalah keluarga abang. Jadi tepuk tangan untuk keluarga baru kita. Kalau kesannya itu, aduh, gimana ya bilang? Sangat nangis sudah. Sebenarnya nggak bisa nangis nih, karena terlalu rame nih di depan. Ya semoga aja ke depan BP bisa lebih maju lah ketimbang dulu-dulu, dan IBP bisa menjadi wadah bagi kita-kita semua dan bisa mengembangkan kreativitas. Nah, jadi kalau misalnya kita di satu organisasi itu jangan memikirkan uang atau apa, tapi di organisasi itu yang kita pikirin itu ya ilmu yang kita dapat dan relasi yang kita dapat dan teman-teman baru. Oke, tepuk tangan untuk IBP. Terima kasih udah ngundang abang, udah ngundang seorang Sirajul Maulana di Tanyain Yuk. Tapi belum kelar Bang. Oh ya. Ada terakhir nih. Apa lagi? Dengar-dengar katanya Bang Raju paling nge-rap ya? Mulai dong. Enggak, itu yang enggak. Ada katanya dulu anggota rapper hits di daerahnya. Enggak. Kalau misalnya itu pernah jadi anak alay mungkin. Iya, soalnya mukanya dari Travis Scott nih. Gak usah macam-macam lah. Nggak apa-apa, nanti abang lain kali aja manggung, oke? Nanti kalau misalnya ada konser abang bilang, tapi nggak bercanda kok. Oh, nggak boleh nolak. Serius? Enggak kan? Enggak. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang udah hadir hari ini, udah berkecimpung di Tanyain Yuk, di program Tanyain Yuk. Semoga ke depan makin sukses Tanyain Yuk, dan semoga aja makin rame ya IBP. Amin. Kita di sini adalah keluarga, jadi jangan lupakan keluarga. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Oke, baik. Tanyain Yuk hari ini udah selesai. Jangan lupa subscribe dan like, share, and comment di bawah ini. Siap? Oke, udah.